Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena oleh kasih dan anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online dalam ibadah online yang sederhana ini. Mari kita lakukan dengan penuh hormat, tertib, namun sukacita. Hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita meninggalkan sejenak segala kesibukan kita, segala beban hidup kita serahkan di bawah kaki Tuhan dan fokus diri untuk memuliakan nama Tuhan. Percayalah, kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dimanapun kita berada saat ini, Dia hadir dan menyertai kita. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Kita mohon nikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan mengikuti ibadah online yang sederhana ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mazmur 2 ayat 11-12 firman Tuhan membuka ibadah online kita pada pagi hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mari kita naikkan pujian, Tuhan Allah hadir. Sekalipun dalam ibadah online yang sederhana ini, Dia hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Mari kita sembah, sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa kita dan kita tunduk menghadap Dia. Mari kita pujikan Tuhan Allah hadir.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kembali kita memujikan pujian kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan pujian besar dan ajaib. Betapa besar dan ajaib segala karya Tuhan. Allah yang maha kuasa, Dia mampu mengerjakan apapun di luar yang kita perkirakan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan adil serta benar segala jalannya. Dia adalah Raja segala bangsa. Mari kita pujikan besar dan ajaib. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita menaikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita naikkan doa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang bertata di tempat yang maha tinggi dan yang maha kudus. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, mengingat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, semua penyertaan-Mu, campur tangan-Mu, pertolongan-Mu, atas setiap perkara, kesesakan, dan beban hidup yang kami hadapi. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, baik itu jasmani maupun rohani, untuk makanan, minuman, untuk keuangan. Bahkan terlebih lagi kami mengucap syukur atas iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang masih boleh kami percaya dengan penuh. Dari hari ke hari makin teguh, makin setia. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Bahkan kami terlebih lagi mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Atas bukan saja kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, tetapi juga atas seluruh keluarga besar kami. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami sadar pada pagi hari ini kami datang dengan segala keadaan kami. Dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu jelas di hadapan-Mu. Baik itu dalam pikiran maupun perbuatan.
baik dalam sikap, hati, kata-kata, motivasi, pikiran, semua terang benderang di hadapan-Mu. Dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mengaku di hadapan-Mu kami telah bersalah, kami melanggar kekudusan, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, maupun motivasi. Bapa, ampunilah kami. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami untuk bisa meneruskan ibadah online ini sampai selesai. Menikmati firman-Mu, mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Bahkan kami beroleh penghiburan, pengharapan, sukacita yang baru, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Biarlah Roh Kudus hadir menyertai kami, memberikan kami lapar dan haus akan firman Tuhan. Hati yang berkobar-kobar sukacita terbuka dibentuk oleh firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi di atas semuanya itu, setelah kami mendengar, kami beroleh kekuatan dan pengharapan yang baru. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang pudar pengharapan diberikan pengharapan yang baru, disegarkan kembali. Dan biarlah firman Tuhan tumbuh berbuah lebat dalam hati kami, sehingga kami juga bisa mewartakan Injil, mewartakan berita sukacita, kasih Tuhan kepada orang berdosa. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk persembahan yang akan kami berikan. Berikanlah kami sikap yang benar di dalam memberikan persembahan, motivasi yang benar, cara yang benar. Dan Tuhan memberkati persembahan ini sedemikian rupa sehingga dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan Tuhan sendiri memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, supaya hanya memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekekalan, hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan hal-hal yang duniawi, ataupun untuk memenuhi keinginan, keegoisan kami. Kami berdoa sekali lagi, singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh peralatan yang kami pakai, baik itu laptop, HP, mixer, bahkan koneksi wifi di tengah-tengah cuaca hujan pada saat ini. Bapa di surga, perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami, jemaat-Mu. Kami naikkan doa syafaat. Khususnya kami berdoa untuk saudara ada yang saat ini sakit. Bapak, Engkau mengetahui sakit penyakitnya. Kami mohon kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya ia dijamah dan disembuhkan dan kembali aktif melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Ayu yang bekerja di Hong Kong. Di dalam segala kesibukannya, Bapak, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kepada dia, memberikan iman yang teguh di tengah-tengah kerinduannya juga untuk memuliakan Tuhan. Engkau sendiri yang merencang episode hidupnya. Biarlah ya Tuhan, dia benar-benar Engkau pakai, dan Roh Kudus mengarahkan sedemikian rupa apa yang harus dia kerjakan di dalam pelayanan di tengah-tengah kesibukannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Geki, khususnya untuk keluarga yang sakit, orang yang dikasihinya. Dan mengalami jatuh di tengah-tengah usianya yang sudah tua, mengalami keroposan tulang. Bapak, kami mohon kemurahan-Mu, Engkau jamah sedemikian rupa sehingga keluarga Pak Geki ini boleh sembuh dan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dan kembali memuliakan Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk Pak Novi yang bekerja di luar negeri, yang masih sibuk untuk menjalankan proses soft opening, grand opening untuk proyek yang dikerjakannya. Bapak, kiranya Engkau memberikan pertolongan apapun yang dia butuhkan,
dan khususnya Roh Kudus menyertai dia, memberikan iman yang teguh kepada dia. Juga untuk saudara Theo yang sedang studi di Korea, di dalam kesendiriannya, Tuhan Kau memberkati anak ini. Kau berkati pergaulannya, Kau berikan iman yang teguh. Engkau memberikan apapun yang dia butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga untuk Ibu Novita, Tuhan berkati dalam pekerjaan dan dalam kesibukan pelayanannya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudari Caca yang membuka kantor bantuan hukum. Biarlah ya Tuhan, kerinduannya untuk memulai suatu usaha, Tuhan berkati. Kantor bantuan hukum ini boleh menjadi saluran berkat, menyatakan kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang merintisnya, seluruh timnya. Juga untuk saudara Ella yang membuka usaha laundry sepatu di Sidoarjo. Bapak kiranya Tuhan, Engkau memberkati juga. Untuk saudara Edo dan keluarga kecilnya, anaknya yang sedang bertumbuh, Tuhan kiranya Engkau terus memberkati anak ini dalam masa pertumbuhan dan memberkati saudara Edo beserta dengan istrinya dalam pekerjaan. Juga untuk saudara Puput dan seluruh keluarga besarnya, kami berdoa ya Tuhan, kiranya iman keluarga kecilnya ini dikuatkan menghadapi segala macam tekanan hidup, beban hidup. Tuhan, Engkau terus berkarya kepada dia dan berkati seluruh keluarganya. Berkati juga anak-anaknya, khususnya untuk imannya. Kami terus memohon penyertaan Tuhan untuk pelayanan Grace Ministry. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengarahkan sedemikian rupa pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kelas TOS Sekolah Teologi Online Surabaya yang akan memulai kelas Christian Etik pada minggu ini. Tuhan berkati. Dan Tuhan sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa baru yang mau diperlengkapi dengan kebenaran, yang mau dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Yusta dan Erni dalam pelayanan misinya di Makassar, Sulawesi. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan Tuhan sendiri jaga iman percaya mereka untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara Marina, khususnya untuk iman dan kesehatan serta usaha kafenya. Tuhan senantiasa menopang, menolong, bahkan menguatkan keluarganya. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit penyakit secara keseluruhan, baik itu jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus supaya dipulihkan. Juga untuk jemaat yang saat ini mengalami kelesuan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, kiranya Roh Kudus menguatkan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara yang bersuka cita menyambut berkat Tuhan, apakah itu jabatan baru, rumah baru, mobil baru, kedudukan baru, atau memasuki rumah tangga yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan kebahagiaan ini dan ingatkan semuanya itu datang dari Tuhan, dan kiranya dikembalikan juga untuk segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami bagi kemuliaan-Mu sendiri. Dan biarlah Tuhan terus memelihara, menopang, melindungi, menjaga kami dari setiap kuasa yang jahat yang hendak mengganggu hidup kami. Kami serahkan masa depan kami, hidup kami, orang-orang yang kami kasih, keluarga besar kami, hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita
Sekali lagi menaikkan pujian, kusuka menuturkan. Dimanapun kita berada, kita bisa membagikan kasih Tuhan, menceritakan betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita sebagai orang yang berdosa. Terutama menceritakan Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bila kita menuturkan cerita yang benar, supaya menjadi penawar hati, serta pelipur bagi mereka yang mengalami kesesakan. Mari kita pujikan, kusuka menuturkan.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berjudul Hidup Sekali Menyala Bagi Kemuliaannya, sekalipun fisik ini merosot. Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini satu kali. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa kita hidup? Untuk apa aku hidup? Kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan menikmati anugerah pemeliharaannya. Dunia menawarkan kesuksesan, kenyamanan, kesehatan, bahagia, dan panjang umur. Tapi spirit dunia juga menginginkan jiwa saudara. Firman Tuhan menegaskan, hidup bukan soal panjangnya, tetapi api yang berkobar-kobar semangatnya, kualitasnya untuk memuliakan Tuhan. Dan kita dipanggil bukan untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup, tetapi untuk menyala bagi kemuliaan Tuhan. John Piper pernah berkata, "Don't waste your life." Jangan sia-siakan hidupmu. Dan Jonathan Edwards menuliskan di dalam resolusi pribadinya yang terkenal, "Resolve that I will live so as I shall wish I had done when I come to die." Aku bertekad akan hidup sedemikian rupa seperti yang akan aku harapkan telah aku jalani saat tiba waktunya mati. Di bagian awal tadi kita melihat bahwa kita tidak perlu sampai tawar hati meski manusia lahiriah kita semakin merosot. Saudara yang dikasihi Tuhan, tawar hati itu menimbulkan berbagai perasaan yang tidak enak, tidak nyaman. Dan sukacita senantiasa bersyukur membawa banyak aspek kehidupan menjadi lebih mudah dan menyenangkan untuk dilalui. Apapun yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan ucapan syukur, dan yakin bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita, kita akan menjalaninya dengan lebih enteng, lebih ringan. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, hidup fisik boleh saja merosot, tetapi manusia batinnya terus dibaharui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak menutup mata terhadap kenyataan tubuh yang lemah dan menderita. Kalau kita semakin tua, kualitas hidup kita itu semakin berkurang, lutut semakin nyeri, jalan tidak lagi selincah dulu, tidak segesit dulu, dan sebagainya. Rasul Paulus memang tidak menutup mata terhadap kenyataan tubuh yang lemah dan menderita kalau kita semakin tua. Fisik itu bisa saja semakin merosot. Namun, ada pengharapan yang membara, yaitu manusia batinnya yang semakin dikuatkan, yang semakin bersinar bagi Tuhan. Calvin mengatakan, although our outward man is subject to decay, God works
in us an invisible renewal, which will at length burst forth into glory. Sekalipun manusia lahiriah kita merosot, Allah sedang bekerja di dalam pembaruan yang tak terlihat, yang akhirnya akan meledak menjadi kemuliaan. Karena itu, mari, semasa kita masih diberi sehat, jaga baik-baik, latih baik-baik, agar fisik kita semakin fit. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tak berguna. Apalagi bekerja sedemikian rupa sampai lupa waktu, yang merugikan kesehatan kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ukur hidup dari fisikmu yang melemah. Ukurlah dari api imanmu yang terus menyala. Tua boleh, tapi jangan dingin secara rohani. Di saat fisik mulai merasa lemah, ya baik itu fisik ataupun iman, dan saudara merasakan itu, mintalah kepada Tuhan untuk dikuatkan, disegarkan kembali, supaya menjadi giat, semangat, sukacita, berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan, total memuliakan Dia di segala aspek hidup kita. Ada seorang pelawak yang merosot ya semangat hidupnya. Padahal dia pelawak yang terkenal di dunia. Jadi dia memendam suatu kesedihan di dalam hatinya dan memeriksakannya ke psikolog. Psikolog itu tidak percaya karena menurutnya pelawak itu pasti paling bahagia di dunia ini. Dia disanjung, dipuji, dielulukan. Lalu pelawak itu mengungkapkan bahwa ini sebelumnya psikolog ini tidak tahu ya. Dia bercerita sebenarnya pada dirinya sendiri. Lalu pelawak itu membuka identitasnya. Mengungkapkan bahwa dialah pelawak yang terkenal itu. Yang kelihatannya di luar sukacita, bahagia, tapi hatinya hancur. Saudara-saudara yang dikasih, di zaman now ada begitu banyak anak-anak muda dan bahkan pelaku-pelaku usaha yang demikian. Merasa tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Dan hanya Tuhan yang mampu menyegarkan dan menguatkan saudara. Manusia batinnya diperbarui. Menurut Alkitab, ini berkaitan dengan transformasi rohani yang terjadi di dalam diri seseorang yang percaya kepada Kristus. Adanya perubahan yang terjadi bukan hanya secara lahiriah, tetapi terutama di dalam hati, pikiran, dan roh manusia. 2 Korintus 4 ayat 16 firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirlah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam konteks penderitaan dan pelayanan. Jadi ia menyadari bahwa tubuh jasmani, manusia lahiriah, bisa melemah dan rusak. Tetapi di sisi lain, manusia batiniah, yaitu bagian rohani yang terdalam dari manusia, terus diperbarui setiap hari oleh Roh Kudus. Apa itu manusia batiniah? Manusia batiniah menunjuk pada diri rohani seseorang. Pusat
dari kehendak pikiran, hati nurani, dan relasi dengan Allah. Di dalam bahasa Ibrani dan Yunani ini sering dikaitkan dengan hati dan roh. Nah, bagaimana pembaruan itu terjadi? Menurut Alkitab, pembaruan manusia batinia terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui firman Allah. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Allah mengubah cara berpikir kita agar selaras dengan kehendak-Nya oleh Roh Kudus yang telah diperbarui oleh Roh Kudus dalam Titus 3 ayat 5. Jadi Roh Kudus berperan aktif di dalam pembaruan hati dan hidup orang percaya. Yang ketiga, melalui persekutuan dengan Kristus. Galatia 2 ayat 20 katakan firman Tuhan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup dalam orang percaya dan mengubah mereka dari dalam. Tujuan pembaruan manusia batinia yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Yang kedua, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Efesus 4 ayat 24. Yang ketiga, menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi ini kontras dengan manusia lahiriah, di mana manusia lahiriah bisa rusak, bisa menderita dan mati dalam artian tubuh jasmaninya. Tetapi manusia batinia dibentuk untuk kekekalan dan disiapkan untuk kehidupan bersama Allah selamanya. Sekarang mari kita soroti manusia batinia diperbarui. Jadi menurut Alkitab adalah proses rohani yang dikerjakan Allah di dalam diri orang percaya, di mana hati, pikiran, dan roh mereka dibentuk kembali agar serupa dengan Kristus. Jadi proses ini berlangsung terus-menerus dari hari ke hari sampai akhirnya disempurnakan saat kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi kalau pada saat ini saudara sedang mengalami penderitaan yang begitu hebat, apapun itu baik fisik maupun rohani, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang mengerjakan rancangannya atas diri saudara menjadi pribadi yang lebih baik. 2 Korintus 4 ayat 17 firman Tuhan dikatakan, penderitaan sementara tidak seberapa dibanding dengan kemuliaan kekal. Dikatakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi Paulus menyebut penderitaan itu sebagai ringan, ya. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal itu tidak ada apa-apanya. Matthew Henry mengatakan, afflictions of Christ, affliction for Christ are not only tolerable but profitable. They prepare us for the weight of glory. Penderitaan karena Kristus bukan hanya dapat ditoleransi, tetapi bermanfaat
Dan itu mempersiapkan kita bagi bobot kemuliaan. Semakin berat penderitaan kita, maka pada saat kita mengalami kemenangan, bisa melewatinya, kita akan lebih bersuka cita dari siapapun. Kita melihat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi jangan takut menderita demi Kristus. Jangan takut luka, karena ketaatan akan diganti dengan mahkota. Yang berikutnya adalah tidak memperhatikan yang kelihatan. Di dalam Alkitab, kita diminta untuk agar tidak memperhatikan yang kelihatan. Berarti kita tidak fokus pada hal-hal duniawi atau sementara, seperti kekayaan, penderitaan, atau keadaan fisik. Melainkan berfokus pada hal-hal yang kekal dan rohani. Memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekalan di dalam hidup ini. 2 Korintus 4 ayat 18 firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan justru hal-hal yang bernilai kekalan inilah menjadi prioritas di dalam hidup kita. Bukan hal yang fana ataupun sementara. Yang dimaksud dengan yang kelihatan adalah hal-hal duniawi, tubuh, harta, jabatan, penderitaan, semua yang bersifat sementara. Dan yang tidak kelihatan adalah janji Allah, kehidupan kekal, keselamatan, kasih karunia, semuanya bersifat kekal. Iman kepada Yesus itu bernilai kekal. Jadi orang percaya diajak untuk hidup dengan iman. Bukan hanya berdasarkan apa yang bisa dilihat atau dirasakan secara fisik. Tetapi mempercayai janji Allah yang kekal dan tidak kelihatan. Dan biasanya kalau dalam reuni, apakah itu SMP atau SMA atau kuliah, nah mulai dah di situ kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok si A sudah kaya ya? Kok si B sudah punya mobil mewah dan sebagainya ya? Sementara dirinya masih belum punya apa-apa. Mulai gerundel, mulai protes kepada Allah, menjadi lemah iman dan sebagainya. Padahal mungkin Tuhan sudah memberi berkat rohani yang begitu bernilai kekalan, melebihi teman-temannya yang lain. Tapi tidak disadari. Saudara yang dipakai Tuhan menjadi alatnya, bisa tahu banyak firman Tuhan. Itu adalah berkat yang bernilai kekalan, yang jauh lebih berharga dari harta yang paling mahal di dunia ini. Sudahkah saudara bersyukur? Lebih baik, hal itu semua lebih berharga dari apapun yang mahal, yang sementara di dunia ini. Emas, perak, rumah bisa disita, harta benda bisa berkarat, emas, perak bisa dicuri, bisa dirampok. Semuanya sementara, paling tidak pada saat saudara meninggal, semua harta itu tidak berguna. Tidak bisa saudara bawa. Yang kelihatan sementara, di dalam Alkitab dikatakan, berarti segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata jasmani di dunia ini, yang bersifat tidak kekal, yang bisa berubah, bisa rusak,
bisa lenyap. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ingat saudara-saudara, kenyamanan adalah jebakan yang mematikan bagi siapa saja. Karena bisa mencegah orang itu untuk datang kepada Tuhan sesegera mungkin dengan pertobatan. Dan iblis selalu memberikan alasan yang bagus-bagus supaya orang menunda pertobatan, menunda melayani Tuhan, menunda panggilan itu menjadi alatnya, dan sebagainya. Bertobatlah sekarang juga. Terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dan terimalah anugerah hidup yang kekal. Saya akan berikan contoh yang kelihatan sementara. Kekayaan, kecantikan, ketampanan tubuh fisik yang sempurna, jabatan atau status kedudukan, bahkan penderitaan dan masalah hidup yang begitu kompleks, itu hanya sementara, saudara. Jadi Alkitab mengajarkan agar kita tidak menggantungkan hidup pada hal-hal duniawi, karena semuanya akan berlalu. Sebaliknya kita diminta fokus pada hal-hal rohani yang kekal, seperti memikirkan tentang keselamatan, iman kepada Yesus, iman kepada Juru Selamat, memikirkan kasih, kehidupan bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Tuhan, dan sebagainya. Jadi bukan fokus pada yang kelihatan, tapi yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Dunia fokus pada yang kelihatan, tubuh, uang, jabatan. Tapi sekali lagi itu semua sementara. Orang percaya belajar melihat yang tidak kelihatan, yaitu kasih Allah, panggilan kekal, dan kemuliaan surgawi. John Owen berkata, "The glory of Christ is the sun in the firmament of the soul." Kemuliaan Kristus adalah matahari yang menerangi seluruh jiwa. Maka arahkan hati dan hidupmu pada yang bernilai kekekalan. Prioritaskan pada hal-hal yang bernilai kekekalan. Hidup bukan tentang menjadi terkenal, tetapi menjadi setia mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai pagi hari ini kita berkomitmen untuk menyala berkobar-kobar dipakai Tuhan sebagai alatnya. Menyala berkobar-kobar bagi Tuhan sampai akhir, setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir. Hidup ini sekali saja, tetapi kita bisa menyala selamanya jika kita hidup bagi kemuliaannya. Biarlah kita berkata seperti Paulus di akhir hidupnya, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai akhir, dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat 7. Dan Charles Spurgeon mengatakan, "A great many men are trying to save the world when half of them could not save themselves from a sneeze. Let us burn, if necessary, with the flame of truth." Banyak orang yang mencoba menyelamatkan dunia, padahal menyelamatkan diri dari bersin pun tidak bisa. Dan biarlah kita terbakar demi kebenaran jika perlu. Mari kita hidup bukan suam-suam kuku. Mari menyala-nyala, menyala bagi Tuhan. Meski tubuh kita merosot, biarlah roh kita berkobar-kobar. Hidup sekali, menyala-nyala bagi kemuliaannya. Maukah saudara, Tuhan memberkati. Amin.
Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk memperhatikan hal-hal yang bernilai kekalan, untuk memfokuskan hidup kami, memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus melawat kami, memerintah di dalam hati kami pagi ini juga. Kami mau dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan, memberitakan Injil, memuridkan, mengerjakan misi, dan apapun yang bernilai kekalan. Tolong kami saat kami lemah di dalam menghadapi si jahat. Saat kami membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Bila kami terus disegarkan, diberikan damai sejahtera dan sukacita yang surgawi yang datang daripada Engkau. Bapa, kami menyerahkan hidup kami, diri kami, masa depan kami, bahkan seluruh keluarga besar kami di dalam tangan-Mu. Pakai kami ya Tuhan. Dan jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan manapun meraih kami, merebut kami dari tangan, ataupun kami terkecoh oleh bujuk raih mereka melalui kenyamanan, kemewahan, harta benda, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi kami mau hidup bagi Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam usaha kami, dalam studi kami, dalam seluruh aktivitas hidup kami, total untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mempersiapkan persembahan ini sambil mendengarkan pujian Tuntun Aku Tuhan Allah. Biarlah hidup kita hari lepas hari dituntun, disertai oleh Tuhan. Selesai kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada online pada pagi hari ini.
Mari kita senantiasa mengarahkan hidup kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, studi kita, usaha kita, fokus untuk memuliakan Tuhan. Dan kita memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekalan mulai pagi hari ini. Kita tutup ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Ada pengumuman STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat minggu depan ini ya. Kita mulai dengan kelas baru yaitu Christian Etik dan Misiologi. Dan kita laksanakan pada hari Selasa dan Kamis. Jadi saudara yang mau ikut dalam kelas ini ataupun persekutuan doa saudara ataupun jemaat saudara maupun komsel saudara, silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Kita akan mulai untuk kelas Christian Etik dan Misiologi. Juga untuk saudara-saudara yang mau menjadi jemaat Christ Ministry ataupun mau berpartisipasi, berkolaborasi, bersinergi dalam pelayanan, apakah itu misi, pekabaran Injil, ataupun pemuritan, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.